Kisah sopir ambulan yang tertidur di warung gaib di Cadas Pangeran Sumedang. Kalian pernah dengar desas-desus tentang warung gaib? Kali ini aku akan membahas mengenai pengalaman supir ambulan yang tertidur di warung gaib yang berada di daerah Sumedang. Penasaran? Tapi sebelumnya terima kasih, selamat datang di channel YouTube Rinto Sujarwo. Sebelum aku cerita ya, video yang ke-30 dan aku mau ngucapin selamat untuk diriku sendiri nih. Ini selama 30 hari upload konsisten video ya. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen agar konten video ini lebih berkembang ke depannya. Ya, walau subscriber dan viewer masih dikit-dikit amat ya, tapi nggak apa-apa ya. Aku tetap semangat, tetap bikin konten terus setiap hari. Kreator itu memang membutuhkan konsisten dan persisten yang well. Tapi oke lah, nggak masalah. Lanjut. Oke, tanpa basa-basi lagi ya, langsung aku ceritain tentang inti cerita dari ini. Check this out. Kawasan Cadas Pangeran Tanjung Sari, Sumedang itu memang dikenal memiliki alam yang indah banget sekaligus rumor suasana gaibnya loh teman-teman. Ada kisah seorang supir ambulans itu yang tertidur pada sebuah warung gaib di Cadas itu. Di Cadas Pangeran Sumedang itu pada suatu tikungan di jalur itu. Soal warung di Cadas Pangeran itu diketahui bahwa jalur tersebut tuh secara umumnya terlarang ya untuk membuat warung di situ, di mana warung yang di situ tuh berada di ujung-ujung jalur jalan. Selain berbahaya, juga kawasan Cadas itu merupakan jalur yang yang lancar banget. Harus lancar. Nekat membuat warung di Cadas Pangeran, resiko tuh orang itu bisa terjungkal ke jurangnya di bawah. Waduh ya, kalau buat warung di tepi jurang tuh memang keren sih, view-nya dan sebagainya. Tapi sih harus dengan konstruksi yang kuat dan ahli tersendiri ya. Kalau seadanya sih memang bahaya banget. Lanjut. Kisah ini tuh dimana seorang supir ambulan yang bernama Dede pada suatu malam perjalanan sepulang mengantar jenazah ke Sumedang, sehingga pada sebuah warung di Cadas Pangeran tersebut. Cerita ini tuh muncul di media sosial itu dikarenakan dikirimkan sendiri oleh sang supir tersebut. Supir tersebut bernama lengkap Dede Suhendar yang tinggal di Lembang Utara, Bandung, yang kemudian ceritanya itu diangkat oleh salah satu YouTuber di Indonesia, dan kemudian cerita ini tuh menjadi viral dan menarik banyak perhatian. Jadi gini, di kisaran tuh Pak Dede itu yang udah cukup lama berprofesi sebagai supir ambulan jenazah khususnya ya, mendapatkan perintah untuk mengantarkan jenazah dari Bandung ke Sumedang. Awalnya tuh tidak ada hal yang janggal dan gaib saat mengantarkan jenazah tersebut. Tetapi setelah perjalanan pulang, Pak Dede itu hanya seorang diri, tidak ada yang menemaninya sama sekali. Mental si Pak Dede ini yang udah teruji ya pastinya, supir ambulan nganterin jenazah sendirian, mental baja kamu Pak, keren. Lanjut. Memasuki Cadas Pangeran, Pak Dede itu melintasi sebuah tikungan, tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang wanita, sehingga cukup takut dan tetap memacu kendaraannya. Namun suara itu tuh semakin dekat, tiba-tiba terlihat seorang wanita pakai gaun merah duduk di tepi jalan berteping di Cadas Pangeran itu. Wanita itu kemudian ternyata ada di mobil. Kapan masuknya? Tiba-tiba di mobil. Karena ketakutan, Pak Dede malah menghentikan kendaraan yang dikemudikannya itu, lalu berlari keluar dan melihat ada sebuah warung. Kemudian dia menghampirinya. Pak Dede kemudian bertemu seorang bapak pemilik warung tersebut. Kemudian Pak Dede menunjukkan wanita itu. Lalu mereka kemudian sama-sama menghampirinya. Tampak bapak pemilik warung tersebut itu bercakap-cakap dengan wanita berbaju merah itu, yang kemudian wanita itu tiba-tiba hilang.
Usai kemudian Pak Dede dan bapak tersebut pemilik warung mengobrol di warung itu. Kemudian diketahui wanita itu tuh kadang suka menampakkan diri pada tikungan di Cadas Pangeran tersebut. Bapak penghuni warung itu menceritakan suatu zaman dahulu ada seorang perempuan yang menjadi korban pembunuhan di mana mayatnya itu dibuang ke jurang Cadas Pangeran tersebut. Karena kondisinya sudah sangat kelelahan, kemudian Pak Dede menjadi ketiduran di warung tersebut. Namun, katanya ketika keesokan harinya terbangunlah si Pak Dede dan ternyata mendapati dirinya itu tertidur di rerumputan yang jaraknya itu 10 meter dari tepi jalan. Ketika ia menoleh sekeliling warung yang semalam disinggahinya itu kok nggak ada, termasuk pemilik warung tersebut. Pak Dede pun bertanya-tanya sendiri, apa yang dialaminya semalam itu tuh. Namun ia bersyukur kepada dirinya, kepada Tuhan, ia tidak mengalami kecelakaan atau apapun karena kejadian tersebut. Pak Dede pun kembali mengendarai ambulans itu, kemudian dia pulang dan sampai di Bandung itu sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun ketika di garasi, Pak Dede menengok ke spion mobil, terlihat ada lagi bapak pemilik warung itu yang kemudian tersenyum ramah. Karena ketakutan, Dede segera keluar dari mobil, lalu berlari ke pos satpam, lalu menceritakan kejadian yang dialaminya dari awal sampai akhir. Kabarnya sejumlah orang itu kemudian sering melihat bapak pemilik warung itu, ya mungkin bayangannya, yang mengikuti Pak Dede itu mondar-mandir di sekitar garasi mobil ambulans tersebut. Nah itu tadi cerita dikit ya teman-teman ya, cerita tentang warung gaib. Kayaknya banyak banget ya desas-desus warung gaib di mana-mana. Atau mungkin salah satu dari kalian tuh ada yang pernah mengalaminya sendiri, persis dengan kejadian seperti Pak Dede. Bagikan ceritamu di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebagai bentuk support kalian ke channelku ini agar YouTube aku ini, channelku ini berkembang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Sekali lagi, sampai ketemu.